Selamat sore teman-teman semuanya. Hari ini kita dari tim Daimit. Kita ada di makam Ratu Malang. Kita di sini akan mengungkap sejarah tentang Ratu Malang yang kebenarannya seperti apa. Tunggu aja rekan-rekan. Oke, kita sudah di depan makam. Sekarang kita akan masuk. Ini makam apa? Dalang Emas dan Ratu Malang. Selamat malam teman-teman. Kita sekarang ada di Gunung Kelir, di makam Ratu Malang dan Ki Dalang Panjang Mas. Saat ini kita sudah bersama dengan juru kunci Mas Jito. Mungkin kita akan bertanya-tanya tentang sejarah dari makam Ratu Malang ini, kebenarannya seperti apa. Nanti kita akan ungkap juga secara secara goibnya. Kita akan bertanya-tanya dengan goib yang ada di sini. Kita akan cocokkan kebenarannya yang sudah tersebar di Google juga. Nanti kita akan cocokkan semuanya. Oke, selamat malam Mas Dito. Malam, enggak Mas. Oke, selamat malam Mas Dito. Saya mau bertanya-tanya tentang makam ini Mas Dito. Mungkin bisa menjelaskan sedikit banyak tentang makam ini Mas Dito. Ya, makam ini dinamakan makam Antokopuro yang artinya adalah istana kematian. Oh, istana kematian. Ya. Yang dimakamkan di sini antara lain Ki Dalang Panjang Mas beserta istrinya namanya Ratu Malang, yaitu Retno Gumilang. Retno Gumilang, nama aslinya Retno Gumilang, Ya. terus jadi Ratu Malang. Ya. Oh ya, oke. Karena dia diangkat sebagai permaisuri Raja Amangkurat I. Oh, Terus dia dinamakan Ratu Malang. Oh, dia jadi permaisuri dari Raja Amangkurat pertama. Ya, Oh, Amangkurat ya. pertama. Oke, terus sejarahnya kok bisa mereka dimakamkan bareng di sini itu Mas Dito? Ya, dulu Amangkurat menanggap wayang Oh, menangkap wayang. di keraton. Keraton Leret. Leret ini ya. Semua ini pemusik ini Ki Dalang Panjang Mas Iya. memanggil untuk pentas di keraton. Oh ya. Tahu sindinya ditanya siapa itu istrinya, istri saya Ki Panjang Mas. Terus mau diminta sama Amangkurat, tapi beliau tidak memperdulikan. Lalu dipanggil lagi untuk bermain wayang, tapi sebelum bermain wayang dia disuruh makan minum dan minumannya diracun, sehingga semua kru pemusik Dalang Panjang Mas beserta Panjang Mas dia meninggal diracun bersama Amangkurat Oh, berarti mereka meninggalnya dari Ki Dalang beserta kru. beserta krunya itu karena diracun sama Amangkurat pertama nggih. Nggih, Karena Amangkurat suka dengan istrinya. istri Ki Dalang itu. Ya. Oh, oke. Dan setelah Amangkurat meracun semua Ki Dalang dan semua krunya, terus untuk sang ratunya sendiri itu gimana? Beliaunya tidak mau. Oh, beliaunya tetap nggak mau. Lalu dia bunuh diri Oh, karena bunuh nggak mau diri. diberi sama Amangkurat. Oh, bunuh diri, terus dimakamkan di sini. Ya, dulu mau di sana di Sendang. Oh, nah, itu kan
berarti dulunya mau dimakamkan di Sendang. Ya, Di Sendang. Terus kenapa kok bisa dipindah ke sini? Gitu Mas Cito. karena di sana tuh sudah ditunggu sampai 7 hari 7 malam. Ya. Amangkurat sudah bermimpi bahwa Ratu Malang sudah berdampingan dengan suaminya di dalam Panjang Mas. Dia minta dimakamkan ke suaminya, terus dimakamkan di sini, tetapi disekat karena beliau sudah diangkat sebagai permaisuri raja. Oh gitu, tetap satu lokasi, komplek, tapi cuma disekat. disekat ya, Ya. di tembok sendiri ya. Ya, Oke. Terus mungkin ada cerita lain yang saya dengar ini. ya. Yang saya dengar katanya Ki Dalang sendiri adalah dalang Islam pertama mungkin ya, atau bukan? Dalang yang mensiarkan agama Islam tetapi melalui wayang, dakwahnya melalui wayang. Oh, dalang Islam yang dakwahnya melalui wayang gitu ya. Mensiarkan ceritanya. agama lewat Siarkan wayang. melalui wayang itu ya. Ki Dalang Mas. Dan menurut cerita juga Ki Dalang ini sering dipanggil ke Keraton Pantai Selatan. Betul. Sering diundang ke sana Ya. ya. Oh, Makanya sebenarnya kan dalang itu namanya Dalang Soponyono. Dalang Soponyono. Ya. Siapa ngira ya? Berarti Ah. artinya kan. Karena sering sekali dipanggil Keraton Kidul loh, dia dikasih gelar namanya Dalang Panjang Mas. Panjang Mas. Karena dia selama bermain wayang, dia upahnya tidak uang, tapi sesajinya terbuat dari emas, terus dinamakan Dalang Panjang Mas. Oh, berarti tiap ke Keraton Pantai Selatan dia dapat Upah. imbalannya, upahnya itu berbentuk emas semua ya. Iya. Oh, wah. Dari segala saji dan nampannya juga terbuat dari emas. Wah, hebat banget ya Itu Panjang Mas. gelar namanya. Gelarnya ya. Ya, di Dalang Panjang Mas. Terus Mas Jito sendiri di sini sebagai juru kunci sudah lama Mas Jito? Kurang lebihnya 20 tahun. Wah, 20 Itu tahun. mendapat amanah dari Mbah Panjang Mas, suruh menjaga dan merawat. Terus siapa yang mau naik nggak pilih-pilih, harus diantar, nggak siang, nggak malam, nggak hujan, nggak panas. Berarti harus siap kapan aja ya Mas Iya, Jito. setiap saat. Apapun itu kebutuhannya, niatnya, Iya. yang penting mengantar kan. Ya, Oke Mas Jito, nanti mungkin bisa menjelaskan untuk makam-makamnya ya Mas Jito ya. nggih, Minta siap. tolong untuk dijelaskan Iya. makam-makamnya siapa saja Siap. biar lebih jelas. Nggih. Jadi nanti mungkin untuk teman-teman yang masih muda-muda yang sudah lupa dengan sejarah, nantinya bisa tahu tentang sejarah kebenarannya seperti apa gitu Mas Jito. Ya. Biar anak muda bisa nguri-uri leluhur kita. Ya, Nah, betul. Biar sejarah itu diuri-uri lagi Ya. gitu. Oke, nanti habis ini kita akan melihat makamnya Ki Panjang Mas, makamnya Nyai Ratu, dan makamnya yang lain-lain nanti biar dijelaskan sama Mas Jito. Oke teman-teman, kita akan ditunjukkan makam Ki Panjang Mas, dan ini makamnya. Monggo Pak Jito bisa dijelaskan Mas Ya. Jito. ini adalah makam Dalang Panjang Mas, ya Dalang Soponyono, Dalang pertama Mataram yang merubah wayang beber menjadi wayang satu-satu. Banyak yang kesini Mas Jito. Banyak sekali. Terutama dalang Para pedalang dan para sinden itu banyak yang kesini untuk minta barokahnya. hampir tiap hari ada aja. Ada setiap hari, setiap malam ada. Dan untuk makam ratunya sendiri Mas Jito ada di sebelah mana Mas? Makam Ratu Malang di atas sana, di sekat sebelah sana. Oh di sekat kotak itu ya? Iya. Oke teman-teman, kita akan berjalan ke makam Ratu Malangnya. Oke, biar ditunjukkan sama Mas Jito langsung. Ini adalah makam Ratu Malang, dan ini kakaknya namanya Dewi Roro Ismi, dan ini Mbah Kanti. Ini pendereknya, dan paling dekat itu Empu Supojoyo. Empu Supo. Ya, itu membuat pusaka di waktu Amangkurat, berarti Mataram terakhir. Terus ini yang menyiapkan segala persiapan untuk buat pusaka. Kalau yang ini anaknya Dewi Roro Ismi, namanya Raden Mas Sajid. Empu Supo itu berarti pembuat pusaka itu ya, Empu Iya. Supo ya. Makamnya di sini juga. Oke gitu teman-teman, ini adalah makam dari Ratu Malang. Ini embannya,
Ini juga mbaknya ya. Ini kakaknya. Terus yang itu siapa? Pengikutnya. Pengikutnya. Dan di belakang ada makam Empu Supo, pembikin pusaka pada zaman Mataram. Dan ini ada Wiratno sebagai pembantunya Empu Supo. Ya. Dan ini ada makam putra dari Dewi Roro Ismi. Dewi Roro Ismi. Namanya Raden Mas Sajid. Namanya Raden Mas Sajid. Oke. Gitu teman-teman. Habis ini nanti kita akan minta waktu sama Mas Cipto untuk pembuktian seseram apa sih makam ini yang menurut cerita-cerita yang ada. Benar enggak sih kebenarannya makam ini? Katanya pernah ada 10 pocong datang ya? Iya. Wah, 10 pocong, ada kunti, ada macam-macam. Nanti insya Allah kita akan buktikan teman-teman. Nanti akan ada salah satu kru kita untuk di sana kita tinggal nanti. Kita minta izin sama juru kunci nanti. Oke. Ada sini, Mas. Cerita Ya. kalau Anda Ya. itu tidak boleh memelihara ayam, itu ada cerita apa sebetulnya di apa benar itu? Ya. Saya dianu sama Mbak Dela Panjang Mas tidak boleh memelihara ayam. Ya. Karena apa? Dulu Simbah Panjang Mas meninggal ya toh, sama Amangkurat dilumuri tai ayam. Tuh. Walaupun satu saya kalau memelihara satu mati. Terus, Sampai sekarang. sampai sekarang saya tidak pernah memelihara ayam. Saya tidak boleh memelihara. Itu jadi apa ya? Ingin stigma nun sewu kalian Simbah Ya. dibikin cerita agar gimana ya, baunya dibikin kesan berbau nun sewu Mbah sak derengipun kotoran ayam ya Mas. Yeah. Tapi sebetulnya itu bukan dari ada yang melumurinya. Ada. Karena Oh. apa? Biar Simbah Darah Panjang itu meninggalnya kelihatan jelek. Itu maksud Di saya. di mata masyarakat itu biar jelek, itu enggak baik meninggalnya. Karena bau tai ayam tersebut. Ayam dilumuri itu. Biasanya kalau ke daerah sini ya Mas, mungkin pulang dari daerah sini tahu-tahu di rumah menyengat bau tai ayam itu, biasanya Simbah datang ke tempat. Oh, Yang jadi saya ingat seperti itu. tanda-tandanya nek Simbah datang itu bau Bau tai ayam. tai ayam itu ya. Oh. Biasanya sudah sampai di tempatnya Mas, atau misalnya Mas ke daerah situ toh, Heeh. ke Simbah pulang atau entah beberapa hari kok tahu-tahu ada bau ayam itu Tanda-tandanya ya. Iya. Oh, iya. Kalau silsilahnya dari Ratu Malang itu sebetulnya seperti apa? Maksudnya silsilah Silsilah dari keturunan. Ratu Malang itu anaknya Tumenggung Mayang dari Pati. Dari itu keluar Ratu Malang itu Tumenggung Mayang dimakamkan di Kota Gede di Gambiran. Katanya dengar-dengar Ratu Malang itu ada keturunan apa Tionghoa gitu ya? Yang Tionghoa itu Mbah Dalang. Oh, Mbah Dalang. Ya, Oh ya. dari Mbah Cempol. Kalau Mbah Cempo sendiri makamnya mana? Di Tionghoa Oh, di Tionghoa. masih terkenal apa Cina itu namanya Kuan Panciang. Di orang Jawa panjang mah itu Kuan Panciang. Oh, panjang itu dari Kuan Panjang. Iya, Panciang. Kuan Panciang. Jadi panjang mas Nah. bahasa Jawa ya. Terus nek Amangkurat Amral kan asline kan sing napa nggih sing dadi raja kan Jenderal Admiral. Anak ilah Jawa Den anu Amangkurat Amral itu. Amral. Admiral. Kita yang menjadikan kan Jenderal Admiral. Kalau ada cerita keturunan dari Ki Dalang Panjang Mas Simbah itu, ini Enggak ada keturunan. dari Ki Juru Martani itu Betul. benar. Dan Itu sejarah jadi cucunya Ki Juru Mertani. Juru Mertani punya anak Juru Kiting. Juru Kiting punya anak Mbah Dalang Panjang. Berarti kalau siapa Juru Martani, Ki Juru Juru Mertani Martani itu kan penasihat supranaturalnya Panembahan Senopati.
bukan yang makan dok jagat itu. Bukan. Oh beda ya. Udah. Nyun sewu, Mbah. Ya. Kebanyakan yang kesini itu ngapain, Mbah? Mendoakan Mendoakan beliau. beliau. Oh, beliau. Terus ada permintaan atau apa? Atau mungkin dia khusus datang ke sini untuk meminta sesuatu atau Enggak. emang mau nyekar Ini biasa? mendoakan terus kita minta kepada Allah. Oh. Di sini kan lebih tenang. Kalau orang meminta kan lebih usuk kan di tempat yang tenang. Biasanya seperti itu. Nah itu mungkin lebih bisa diperjelas lagi. Yang tadi kan di sana mungkin kurang jelas. Yang dalang pada datang, sinden pada datang itu benar ya Pak? Iya. Mas itu ya. Iya. Oh, jadi sinden dalang datang itu ngapain, Mbah? Setelahnya? Ya mendoakan. Setelah itu minta barokahnya biar menjadi dalang kondang atau sinden ya bidang yang kondang yang laris gitu. Oh, hanya karena tempatnya sepi dan ya sesepuh lah. Jadi Ya. nyekar gitu. Ya. Intinya nyekar ya. Bukan minta sesuatu Enggak. yang aneh-aneh kayak nyun sewu kayak sirik begitu kan ya. Minta kepada Allah Oh, ya. sebagai pelantara saja. Di sini hanya nyekar ke sesepuh Ya. yang dalang. Leluhur. Leluhur, Nah. nggih. Jadi semacam minta nyuwun restu gitu, Ya, minta minta restu restunya. gitu ya. Biasanya semua dalang ke sini semua. Selain dalang pesinden itu mungkin ada Ya orang umum pengusaha juga banyak. itu juga Ya, sini. intinya datangnya cuma nyekar gitu Iya. ya. Terus minta doa restu. Kalau ada yang yang aneh-aneh gitu ada nggak, Mbak? Ya Bisa? ada. Ada. Orang banyak. Tapi kalau aneh-aneh biasanya enggak boleh sama juga. Oh, Biasanya nggak bolehnya maksudnya tidak dikabulkan atau ya tidak boleh. Ya biasanya kesurupan kalau enggak diperbolehkan itu. oh gitu. Kalau masih apa ngeyel lah istilah itu biasanya kesurupan. Oh, ketika dia datang ke sini dia Kurang minta sopan juga Heeh. bisa kesurupan. Oh. Berarti tergantung sama niat juga Ya ya, Mas. niat kita mau apa. Jadi kalau hatinya bersih, niatnya bersih juga Ya, baik. pasti akan direstui gitu ya. Kejadian dari pengunjung mungkin yang ekstrim atau mungkin Biasanya sebelum Itu naik gimana? sampai atasnya biasanya udah kesurupan. oh Terkadang udah ada ular yang kadang. ya, Kalau yang udah masuk ke dalam, kesurupan biasanya mas. oh surupan terus susah disembuhkan itu. Bisa Disembuhkan. kita minta kepada Allah agar tidak mengganggu, minta maaf lah istilahnya itu pada leluhur sih. Oh, berarti dari jadi sudah di screening dari tangga itu nggih, Mbak ya. Kalau emang niatnya sudah jelek dia sudah pasti udah Terus diganggu di situ. diganggu ya. Tapi kalau memang niatnya baik, dia nggak ada niat apa-apa ya, biasa aja Biasa jadinya. aja. Oke. Biasanya kalau yang merasuki orang-orang itu jin yang Di luar mana? biasanya. Oh, yang Di dari luar luar, makam. dari luar. Nah, Kalau yang sudah di dalam, ya kan? yang merasuki juga yang Bisa dari luar juga. juga. Ah, Itu wujudnya macam-macam. macam-macam. Kadang ada ular yang masuk, ada harimau, kadang orang juga, tergantung yang masuk. Oh, ya Mas. Apa pernah ada ibaratnya seorang paranormal atau Ya. orang spiritual Heeh. datang ke sini mungkin dengan niat narik apa? Banyak, Pernah banyak. dan ada hasilnya. Ya cuma dikasih kalau ibaratnya kalau rokok cuma dikasih wadahnya aja, rokoknya. Oh, Biasanya kayak gitu. Biasanya ada narik tuh mas, berapa hari langsung kesini lagi pusaka. oh pulang lagi Pulang pusakanya. lagi. Oh, Saya sering lihat Tapi Biasanya banyak pusakanya ya. banyak biasanya yang udah ketarik apa aja, Pak? Nyun sewu. batu, keris, tombak itu banyak. Oh, wujudnya seperti itu ya. Heeh. Oke. Oh ya Mas, tadi sedikit cerita. Tadi waktu kita kesini kan, waktu di bawah, itu kan memang tenang, kondisinya tenang. Iya. Begitu kita sampai yang di tangga yang sedikit rata tadi itu sudah mulai ada angin besar Mas, Ya itu kan disambut tuh, disambut. disambut mau kesini. Ya paling keras yang jaga itu mau nanjak, mau beloknya ke sini. Iya. Itu yang jaga. Perlengkapan wayangnya itu ikut di makam ikut dikubur di sini atau Ikut dikubur, ikut di sini. kan udah musnah.
sama gamelannya juga dimusnahkan. Oh, gamelan juga dikubur di Iya, sini juga. di sini. Semua komplit berarti. Semua di sini. Oh, ketika sing waktu ada Nyun Sewu pembantaian yang itu nggih. Iya. Langsung dikuburkan semua di sini. ditaruh di sini. Itu terus sering ada bunyi-bunyi kayak Biasanya wayang, bunyi gamelan gamelan. atau gong, kadang kepiaknya itu mas. Itu sering. Itu pas apa gitu. Nggak pasti mas. Oh, nggak mesti. Nggak pasti. Dan biasa itu sebagai tanda apa? Enggak. Penyambut. Oh, nyambut. Ya, kalau orang Jawa disambut Dan yang mungkin orang-orang tertentu aja yang bisa denger itu ya, Pak ya. ya nggak pasti mas. Biar penjara-penjara itu kadang jam-jamnya nggak pasti. Kadang jam 2, kadang jam 3, kadang sore, kadang habis maghrib. Ada kalau dia bisa dengar suara itu berarti disambut ya.